Hello everyone, anywhere, everywhere. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, video kali ini adalah tentang kisah nyata, keajaiban atau mujizat yang dialami oleh suatu keluarga. Nah, keluarga ini adalah sahabat-sahabat saya. Yang nampak di foto ini adalah sahabat-sahabat saya. Dari kiri ke kanan ya. Yang pertama adalah Mbak Lina. Nama lengkapnya Herlina Marliani Susanti SS. Dan di depannya adalah putranya yaitu Riu yang pakai baju merah. Dan di sebelahnya adalah sahabat saya, suami dari Mbak Lina, yaitu Erik Firmansyah. Ya. Dan sebelahnya lagi yaitu yang di depan saya adalah putrinya atau anaknya yang kedua yang bernama Zea. Adapun keluarga ini saat ini berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Keajaiban ini terjadi pada tahun 2019. Demikian kisahnya. September 2019. Lina atau nama lengkapnya Herlina Marliani Susanti SS terkena penyakit usus buntu akut. Jadi sudah parah banget. Dan ketika itu, pada saat itu, keluarga ini tidak memiliki cukup biaya untuk berobat. Tetapi pada akhir September hingga awal Oktober 2019 oleh dokter di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya atau RSAL Surabaya diharuskan untuk menjalani operasi usus buntu. Sebab katanya kalau tidak segera dioperasi bisa fatal, bisa meninggal dunia. Nah, biayanya untuk menjalani operasi dan perawatan pasca operasi itu total diperkirakan sekitar 35 sampai 40 jutaan rupiah. Nah, karena tidak memiliki dana sebanyak itu pada saat itu, tidak ada dana siap sejumlah itu, lalu suami Ibu Lina atau suami Mbak Lina ini yaitu Erik, Mas Erik ini sempat kebingungan. Dan mereka berdua juga kebingungan. Tetapi saat itu di Rumah Sakit Angkatan Laut itu tiba-tiba pegawainya menanyakan, apakah Ibu Lina memiliki asuransi BPJS? BPJS kesehatan ya. Dan langsung dijawab oleh Bu Lina, wah, nggak ada. Sebenarnya sih dulu pernah ada di tahun sekitar 2014-an. Tapi BPJS-nya sudah tidak aktif. Karena sudah beberapa tahun yang lalu nggak pernah dibayar lagi biaya bulanannya. Tapi tiba-tiba meresponi pernyataan Ibu Lina itu, kemudian petugas Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya itu mengatakan demikian. Sebentar ya Bu, coba saya cek dulu BPJS-nya. Begitu katanya. Dan setelah dicek di komputer online di Rumah Sakit Angkatan Laut itu, sontak Ibu Lina dan suaminya yaitu Mas Erik terkejut bukan main oleh perkataan petugas yang mengatakan bahwa ternyata BPJS atas nama istrinya itu, yaitu atas nama Ibu Herlina itu, ternyata masih aktif dan bisa digunakan. Sontak Bu Lina dan suaminya nggak percaya. Nah, untuk meyakinkan Bu Lina dan suaminya itu, lalu petugas itu mengeprint. Jadi BPJS-nya itu diprint. Dan demikian penampakan print out-nya. Foto ini adalah penampakan dari print out data BPJS atas nama Ibu Lina ya, yang sudah di-print dari komputer online, di-print out oleh petugas Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya. Nah, sahabat-sahabatku, di sini ada keanehan. Keanehan yang bertentangan dengan logika dan akal sehat terjadi dalam hal ini. Keanehannya seperti apa? Jadi begini. BPJS itu nomornya adalah 0001 3370 80847.
Dan ini BPJS ini masih aktif. Ya, atas namanya Herlina Marliani Susanti SS. Tanggal lahirnya 12.06.1983. Nomor KTP-nya 357809520683001. Dan Vaskesnya tingkat 1. Di situ tercatat di wilayah Keputih. Kelas rawatnya kelas 3. Nah, hal ini menjadi suatu keanehan yang amat sangat bagi Ibu Lina dan suaminya, yaitu Erik. Karena Ibu Lina sangat yakin bahwa dia tidak pernah dulu punya BPJS dengan Vaskes di Keputih. Melainkan BPJS-nya dia dulu di Balai Pengobatan Satria Husada, bukan di Keputih. Sedangkan yang di print out ini Vaskesnya tingkat 1 tertulis di Keputih. Itu keanehan yang pertama. Dan yang kedua, terus kelas rawatnya yang dulu diikuti oleh Bu Lina juga bukan kelas 3, tetapi kelas 2. Nah, demikian. Kita lihat perbedaannya antara BPJS yang asli atau yang dahulu diikuti oleh Bu Lina dengan yang sekarang di print out oleh petugas RSAL ini. Demikian perbedaannya. Pada foto yang di atas itu ya, BPJS Kesehatan atas nama Herlina Marliani Susanti SS. Dan yang di bawah, foto yang di bawah adalah yang di print out oleh petugas Rumah Sakit Angkatan Laut. Sahabat-sahabat bisa perhatikan baik-baik ya. Nomor BPJS-nya sama persis. Namanya sama persis. Tanggal lahirnya sama persis. Nomor KTP-nya sama persis. Tetapi ada perbedaan di Vaskesnya. Yang asli atau yang pernah diikuti oleh Ibu Herlina atau Mbak Lina adalah di Balai Pengobatan Satria Husada. Dan kelas rawatnya kelas 2. Tetapi kemudian yang muncul di komputer online BPJS yang diprint oleh petugas Rumah Sakit Angkatan Laut ini, Vaskesnya tertulis di wilayah Keputih. Dan kelas rawatnya kelas 3. Dan ini aktif. Sedangkan yang di foto di atas itu tertulis ya, di bawah ada tanggal 14.09.2014. Itu sudah nggak aktif. Sudah nggak, preminya sudah tidak pernah dibayar oleh Ibu Lina. Jadi sudah nggak aktif. Tetapi ketika dicek di komputer online, yang muncul bukan yang atas itu, tapi yang bawah. Dan masih aktif. Silakan teman-teman bisa simak dengan seksama, perhatikan baik-baik perbedaannya antara yang atas, gambar yang atas dengan gambar yang bawah. Foto yang atas ini adalah foto BPJS yang pernah diikuti oleh Ibu Herlina atau Mbak Lina. Sedangkan yang bawah adalah yang di print out, yang muncul di layar komputer ketika Mbak Lina sedang membutuhkan dana itu. Nah, hal itu benar-benar mengagetkan Mbak Lina dan suaminya, Mas Erik. Lalu antara bingung, senang, dan kaget mengetahui bahwa ternyata nama Herlina Marliani Susanti SS, BPJS-nya ternyata tercatat di komputer online Indonesia itu, ternyata tercatat masih aktif. Mereka gembira, tapi juga kaget, juga bingung. Tetapi singkat cerita, lalu selanjutnya tindakan medis pun dilaksanakan. Operasi dan perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut itu dilakukan selama sekitar 1 minggu atau 7 hari. Secara gratis, ya, artinya yang bayar BPJS. Tanpa keluar biaya sepeser pun dari pihak Ibu Lina maupun Mas Erik. Beres, operasi selesai, perawatan selama 7 hari selesai, Bu Lina keluar dari rumah sakit dalam kondisi usus buntunya sudah sembuh. Sehat. Lalu sahabat-sahabatku, setelah sekitar 1 minggu mendapat perawatan di rumah sakit itu dan sudah boleh keluar, Bu Lina dan suaminya diberitahu oleh dokter bahwa setelah 10 hari nanti harus kontrol. Ya, karena ini operasinya operasi besar. Jadi untuk memastikan kesehatannya Bu Lina supaya tetap baik, maka pasca operasi Bu Lina harus kontrol nanti setelah 10 hari. Selanjutnya setelah 10 hari,
Bu Lina pun beserta suaminya Mas Erik datang kembali ke Rumah Sakit Angkatan Laut itu untuk menjalani kontrol pasca operasi besar. Nah, ketika datang itu, Bu Lina pun mengatakan kepada petugas di loket Rumah Sakit Angkatan Laut itu bahwa akan membayar biaya kontrolnya yaitu sebesar sekitar Rp200.000, lagi-lagi dengan fasilitas BPJS, seperti ketika dia operasi dan mengalami perawatan selama 7 hari beberapa waktu yang lalu. Nah, pada saat inilah keanehan terjadi. Yaitu ketika petugas Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya itu mengecek kembali BPJS atas nama Herlina Marliani Susanti SS, ternyata saat dicek itu didapati bahwa BPJS atas nama Herlina Marliani Susanti itu sudah lama tidak aktif karena tidak dibayar preminya. Nah, yang ketika dicek itu, yang muncul itu BPJS yang ini. Inilah data BPJS yang muncul saat kontrol itu. Yang dilihat oleh petugas Rumah Sakit Angkatan Laut itu yang ini. Nomornya sama, namanya sama, tanggal lahirnya sama, nomor KTP-nya sama, tapi vaskesnya tingkat 1 di Balai Pengobatan Satria Husada, dan kelas rawatnya kelas 2. Dan ini sudah lama nggak aktif. Di bawah itu ada tanggalnya ya. 14.09.2014. Jadi BPJS Kesehatan atas nama Herlina Marliani Susanti sudah nggak bisa dipakai karena sudah lama tidak aktif. Inilah yang terjadi. Aneh bin ajaib, bukan? Jadi data yang beberapa hari yang lalu di print out sebagaimana tampil di layar ini ya. Namanya sama, nomor askesnya sama, kemudian tanggal lahirnya sama, KTP-nya sama, tapi vaskesnya dan kelasnya berbeda, dan masih aktif dan bisa dipergunakan untuk operasi dan perawatan pasca operasi. Ternyata datanya sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya setelah mendapati bahwa ternyata BPJS atas nama istrinya sudah benar-benar tidak berlaku lagi atau sudah tidak aktif lagi, kemudian Mas Erik, suami dari Mbak Lina, bertanya kepada petugas di loket Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya itu. Dia tanya gini, Mas, masih ingat kan sama saya? Yang beberapa hari yang lalu istri saya operasi di sini, kemudian selama seminggu perawatan di sini, dan kemudian semua pembayarannya kan pakai BPJS toh. Masih ingat, Mas? Dan petugas itu menjawab, iya sih, saya ingat. Tapi kok aneh ya? Sekarang data BPJS-nya jelas-jelas menyatakan atas nama Herlina Marliani Susanti sudah lama nggak aktif. Dan selanjutnya pembayaran untuk biaya kontrol yang hanya sebesar 200.000 itu pun dibayar melalui jalur biasa ya, jalur umum tanpa BPJS. Nah sahabat-sahabatku, kejadian ini benar-benar aneh ya. Sahabat-sahabatku dimanapun berada. Adapun sampai detik video ini saya buat, saya saksikan. Kejadian ajaib terkait BPJS dan operasi yang dialami oleh Ibu Herlina atau Mbak Lina itu masih menjadi misteri dan tanda tanya yang sangat besar. Karena ada hal-hal yang tidak logis atau terjadi di luar logika. Yaitu, kok bisa ya? BPJS yang sudah lama nggak aktif itu, yang sudah mati karena nggak dibayar biaya bulanannya oleh Mbak Lina itu. Tapi tiba-tiba pada awal Oktober 2019 itu, sempat muncul sebentar beberapa hari dan aktif dan bisa digunakan untuk membiayai biaya operasi dan perawatan rumah sakit yang hingga sekitar 40 juta rupiah itu. Bahkan buktinya BPJS yang sempat muncul beberapa hari itu sempat di print out dan terbukti nyata aktif. Tapi beberapa hari kemudian kembali lagi jadi nggak aktif. Aneh kan? Nah, sahabat-sahabatku, teman-teman dimanapun berada, demikianlah kesaksian kisah nyata aneh bin ajaib ini terjadi. Ya, jadi ketika
Tuhan mau menolong Mbak Lina dan Mas Erik dengan caranya yang ajaib. Perlu saya sampaikan informasi bahwa Mbak Lina dan Mas Erik, sahabat saya ini adalah para pelaku spiritual yang sangat percaya kepada kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Karena bukan sekali dua kali sebenarnya Mbak Lina dan Mas Erik ini pernah mengalami mujizat-mujizat. Sebelumnya Mbak Lina juga pernah mengalami patah tulang di tangannya. Kemudian kalau dibawa ke rumah sakit habis biaya banyak. Kemudian dalam waktu yang singkat bisa sembuh sendiri di rumah. Mas Erik juga pernah beberapa bulan yang lalu hampir mati ketika kena COVID-19. Dan banyak kesaksian-kesaksian yang lain. Tapi pada kesempatan ini melalui video ini saya hanya ingin menyaksikan video ini. Karena di sini ada hal yang menarik tadi. Jadi ada campur tangan atau utusan-utusan Tuhan. Utusan-utusan Sang Maha Pencipta yang menolong Mbak Lina dan Mas Erik dengan cara yang unik. Uniknya kenapa? Karena di sini Tuhan tidak seperti orang-orang yang mengalami mujizat lain seperti saya ya. Saya pernah sakit parah dulu, kemudian saya sembuh seketika, penyakit itu terasa diangkat dan selesai begitu aja. Tapi yang dialami oleh Mbak Lina ini agak berbeda. Karena proses penyembuhannya melibatkan tenaga medis, melibatkan dokter, melibatkan perawat, rumah sakit, bahkan melibatkan teknologi digital. Ya, data-data BPJS yang online. Nah, ini menarik karena pertolongan Tuhan di sini sangat unik. Dalam kasus ini Tuhan laksana mengutus atau mengirim hacker untuk menghack dengan mengubah data-data BPJS. Ya, ini data-data digital, sahabat-sahabatku. Data-data komputerisasi, digital dan online. Bisa diubah begitu dalam waktu beberapa hari, kemudian dikembalikan lagi sebagaimana aslinya. Nah, ketika diubah itu bisa membantu kebutuhan dari Mbak Lina dan Mas Erik yang sangat mendesak ini. Yaitu bisa menjalani operasi besar yang menghabiskan dana ya cukup besar ya bagi orang-orang yang tertentu ya. Dana sekitar 40 juta yang nggak ada tiba-tiba jadi bisa dibayar dengan BPJS. Ya sahabat-sahabatku. Padahal aslinya BPJS atas nama Herlina Marliani Susanti itu sebenarnya sudah lama nggak aktif. Tapi oleh hacker, ya mungkin Tuhan yang mengirim hacker ya. Tiba-tiba bisa diaktifkan dalam waktu beberapa hari. Dan kemudian setelah selesai digunakan, dikembalikan lagi. Jadi nggak aktif lagi. Luar biasa. Demikianlah video kali ini sahabat-sahabatku. Salam dari saya. Sebagai pesan pribadi saya ingin mengingatkan sahabat-sahabat dimanapun berada. Jangan pernah membatasi Sang Maha tak terbatas. Jadi ketika hidup kita setiap hari, kita senantiasa bersama-sama dengan Dia. Dengan Sang Maha tak terbatas. Yang kuasanya sering berada lebih dekat dari urat leher kita. Yang kata Isa Al-Masih atau kata Yesus Kristus. Di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Jangan membatasi. Sebab Dia Maha tak terbatas. Shalom.